Saya akan mengajak Anda untuk melihat event Two Princesses, dua ratu, yaitu untuk mendapatkan Sandaril. Sandaril adalah leader, bos dari faksi. Kita lihat Sandaril terlebih dahulu ya. Ini dia Sandaril, bos dari Wild Elves. Dia memiliki 5 skill. Skill yang paling kanan adalah sebagai leader, di mana Wild Elves di dalam pasukannya akan mendapatkan 25% inisiatif ketika mereka menghindari, dodge, dan semua kawan yang lainnya mendapatkan setengah dari jumlah itu. Ini karena skillnya masih 5. Kemudian skill yang berikutnya, dia bisa menimbulkan kerusakan pada semua musuh. Lalu berikutnya menimbulkan kerusakan pada satu lawan. Lalu skill berikutnya, dia akan meningkatkan peluang dirinya sendiri untuk melakukan critical hit sampai 100% untuk satu putaran, dan juga mempunyai 10% peluang per Wild Elf di kelompoknya untuk meningkatkan speed sampai 20% selama satu putaran. Dan basicnya dia menimbulkan kerusakan atau melukai satu sasaran. Jadi ini adalah bos dari Wild Elves. Siapa saja di Wild Elves ini? Kita akan lihat. Wild Elves ada Sandaril sebagai bos, kemudian Idril, Tileana, Maeglin, Cernwall, Aeknor, kemudian Gloriana. Jadi tadi ada Idril adalah caster, kemudian Tileana adalah range damager, kemudian Maeglin adalah rogue, lalu Cernwall adalah tank, Aeknor adalah melee damager, dan Gloriana adalah healer yang jika HP-nya 100%, dia memiliki peluang untuk bisa menghidupkan kawannya yang terbunuh dalam pertempuran. Nah, hero apakah yang diperlukan di pertempuran untuk mendapatkan shot dari Sandaril ini? Adalah Retribution Squad. Ini di kiri bawah tertulis Required Heroes Retribution Squad. Siapa saja Retribution Squad itu? Kita lihat di heroes-nya. Retribution Squad di Brotherhood sebelah kanan, ketiga dari atas. Mereka adalah Lucky, kemudian Karanah, Belara, Denaya, Softy, Aratar. Kemudian ada Rogar, Sabertooth, Cathbad, Atiles, Trevrad, Myrdin. Kemudian yang terakhir adalah Silver Moon. Saya selalu salah mengatakan Silver Moon sebagai Sailor Moon. Silver Moon. Sayang sekali heroes yang saya miliki belum semuanya hebat, jadi baru Lucky dan Karana saja yang rarity-nya cukup tinggi, yaitu 6. Sementara Belara masih 5, Denaya masih 4, Softy masih 4, dan Aratar meskipun sudah 5, namun equipment-nya masih meskipun rarity-nya sudah 5 dan ada ungu 2, ini adalah Arcane Star, namun equipment Aratar yang ini baru 5, jadi masih rendah. Powernya baru 4500.
bandingkan dengan Lucky yang powernya sudah 10.800. Jadi perbedaannya sangat tajam, oleh karena itu belum banyak shot dari Sandaril yang saya peroleh, dan baru pada chapter ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, baru dari chapter 9 yang bisa saya taklukkan. Masih ada 1, 2, 3, masih ada 6 chapter lagi. Jadi semuanya ada 15 chapter. Jadi di sini kita ketika kita memenangkan satu chapter, kita akan mendapatkan satu shot dari Sandaril untuk pertama kali, satu shot, kemudian perak 42.000. Ini jumlah perak ini berbeda-beda. Lalu ada emerald. Nah, emerald inilah yang nanti akan digunakan untuk membeli Sandaril shot ketika sudah mencapai angka 1.600 emerald. Baru kita akan tukar dan bisa mendapatkan shot antara 3 sampai 8. Tergantung pada keberuntungan kita. Jadi kalau kita berhenti di 9 ini, baru berhenti di 3, ya, di chapter 9, maka yang bisa saya lakukan adalah mendapatkan emeraldnya dari chapter yang sudah saya kalahkan sebelumnya. Saya kumpulkan untuk nanti ditukarkan. Nah, ini adalah lawan yang akan kita hadapi kalau masuk ke chapter 10. Ada Ark paling kiri, ini kalau nggak salah melee damager. Kemudian ada Swamp Killer, Rara Ark lagi, kemudian ada Seven Knives, MayDB, dan Rara Ark lagi. Seperti tadi kita lihat, line up heroes yang saya miliki belum akan sanggup untuk menundukkan line up ini. Kalau kita mau coba, kita akan kehilangan 14 poin. Kita lihat. Nah, ini adalah Softy masih 4, sedangkan mereka tadi sudah 6 rarity-nya. Belara baru 5, Denaya baru 4. Jadi kalau kita lawan pun kita pastikan kalah, tapi kita akan coba saja untuk memperlihatkan apa yang akan kita hadapi dalam pertemuan ini. Jadi paling kiri ada Swamp Killer, kemudian ada 2 dari Rare Ark. Babak pertama mungkin masih bisa kita menangkan, namun di babak ketiga kita yang pertempuran sebelumnya saya kalah. Meskipun kita punya 2 healer, namun kekuatan musuh sangat besar. Babak keduanya ada 2 Seven Knives, MayDB di belakang sana, paling kanan ada Swamp Killer, dan ada Rare Ark. Ini range damager dari Rare Ark, kedua dari kanan yang bisa memperlambat laju musuh, kecepatan musuh. Kita lihat Softy sudah tewas, sementara pertempuran musuh baru 1 tewas juga. Softy kembali tewas, dan paling kanan Denaya sudah tewas, dihidupkan lagi oleh Karana. Softy tewas lagi, baru saya dihidupkan namun mati lagi. Demikian juga Denaya mati lagi. MayDB sangat kuat di belakang sana. Ya, Denaya hidup lagi, dihidupkan lagi. Inilah babak terakhir yang sebelumnya saya tidak berhasil untuk memenangkan pertempuran. Denaya kembali tewas. Kemudian kita lihat musuh masih lengkap, masih ada Swamp Killer di sana. Ya, satu musuh mati. Apakah kedua healer kita masih bisa sanggup menghidupkan Denaya? Lucky hampir mati. Karena mati, Lucky mati, selesai kita. Lucky mati. Denaya tidak akan bisa melawan kedua musuh ini. Ya, itulah
akhir dari pertempuran yang gagal saya menangkan karena memang heroes yang saya miliki masih belum kuat. Jadi untuk mendapatkan peluang masih mendapatkan peluang untuk mendapatkan shard, maka saya menggunakan memory sphere untuk mendapatkan emerald yang ketika sudah mencapai 1600 nanti bisa ditukarkan. Jadi masih 1251 belum bisa saya tukarkan untuk mendapatkan shard dari Sandaril. Demikian event 2 Princesses untuk mendapatkan shard dari Sandaril. Ini adalah leaderboard. Saya di peringkat 103, sementara yang lainnya ada yang sudah mencapai angka yang paling tinggi dalam misi ini. Ini poin yang paling tinggi 5385 oleh satu pemain yang bernama Mr. Ghost. Saya nggak tahu apa yang hadiahnya kalau dia mendapatkan peringkat tertinggi. Ini adalah line up dari heroes yang mendapatkan poin tertinggi dari event 2 Princesses. Powernya dia 61.617, area place-nya 13, victories at the arena 500-an, kemudian defenses-nya 600-an, heroes unlock-nya 91, total power-nya sudah 535.000. Jadi sudah sangat tinggi. Ini dia memiliki yang paling kiri adalah Roinar, kemudian Azarel, healer, lalu Lil siapa nih? Lyle ya. Lyle, kemudian ini adalah tank Drake, ini Drake dari Dark Elves. Kemudian ini adalah Lockhear ini caster dari Dark Elves. Ini belum saya miliki dan belum, mungkin masih cukup jauh. Demikian sedikit tentang Two Princesses Sandaril. Nah, kenapa kita perlu punya boss? Karena boss ini memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh heroes yang lainnya, dan ada pula challenges di mana khusus untuk para boss, yaitu Battle of the Strongest. Ini para boss yang ketika kita memenangkan satu chapter atau satu challenge, kita akan mendapatkan reward berupa Arcane Coins dan sejumlah emas. Arcane Coins ini yang nanti akan ditukarkan dengan Arcane Star untuk meningkatkan kemampuan dari heroes yang kita miliki. Demikian, terima kasih telah menonton video ini.